tiada yang lain. Ku di surga, meski dagingku lenyap, hanya Kau milikku di surga. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku. Selain Kau tiada yang lain. Ku di surga, meskipun hidupku lenyap, namun berharga. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, sungguh tiada yang lain selain Kau. Oh, Tuhan, mulialah nama-Mu, bumi ini nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan.
diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kotaiku, sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Apa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama. Terpujilah Engkau selamanya. Kau sangat baik.
naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Datang jadi raja, syukur ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Kembali kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memandang Tuhan, terpujilah Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Ada yang mau sharing? Baik. Sharing. Oke. Ketika engkau membandingkan dirimu, engkau menyadari bahwa meskipun dia makan makanan yang sama
dengan manusia, mengenakan pakaian yang sama, menikmati hal-hal yang sama dengan mereka, serta hidup dan tinggal bersama mereka, tetapi dia tidak sama dengan manusia. Bukankah ini makna penting sebuah kontras? Melalui hal-hal manusiawi inilah kuasa Tuhan ditunjukkan. Kegelapanlah yang membuat keberadaan terang yang berharga itu jelas terlihat. Tanpa gelap tidak ada terang, saudara. Tentu saja Tuhan tidak membuatmu menjadi kontras hanya karena itu. Sebetulnya hanya ketika pekerjaan ini menghasilkan buah, barulah menjadi jelas bahwa pemberontakan manusia merupakan kontras bagi watak benar Tuhan. Dan hanya karena engkau semua adalah kontraslah yang membuatmu memiliki kesempatan untuk mengetahui pengungkapan alami dari watak benar Tuhan. Ya. Itu sisi keuntungan daripada manusia menjadi kontras itu. Jadi sebetulnya karena Tuhan datanglah, maka manusia itu menjadi kontras. Maksudnya itu menjadi itu yang sering kita sebutkan, kok nggak ada benarnya kita, kok salah aja kita, gitu. Karena kedatangan daripada terang itu sendiri, kedatangan Tuhan itu sendiri, itu yang membuat gitu. Itu yang membuat saudara, kalau saudara perhatikan gitu, bahwa mungkin menurut orang sering sekali saya mungkin seperti menghakimi hamba Tuhan gitu ya. Jadi atau menghakimi orang lain. Jadi kalau kita kan kita ini sebetulnya kan sudah mulai sejak lama menyerahkan hidup kita, hidupku bukan aku lagi gitu. Lalu terus merindukan Tuhan, lalu Tuhan itu datang dengan mendadak gitu ya. Dengan mendadak itu maksudnya itu saudara, jadi yang tadinya kita itu rasanya nyaman-nyaman saja gitu kan, yang tadinya kita itu ya sudahlah biasa gitu. Karena kan sama-sama gitu, sama-sama belum melihat, belum merasakan Tuhan itu datang. Jadi apa yang sedang terjadi itu adalah sampai mungkin yang dikatakan tadi Tuhan jijik gitu kemarin ya. Nah, jadi sebetulnya jadi kita itu, untuk kita itu boleh mengalami Tuhan yang sesungguhnya itu saudara, maka tidak mungkin tidak kita akan mengalami, melewati hal-hal itu. Disitulah terjadi kalau kita tidak menundukkan hati kita gitu, maka akan ada orang yang nggak kepalang bencinya gitu kepada keadaan ini, gitu. Merasa jangan begitulah gitu. Kenapa harus omongin hamba Tuhan? Enggak, bukan itu masalah. Ya kalau boleh memang iya, memang tidak ada seperti itu. Tapi bagaimanapun kita berusaha menahannya, maka semua yang tidak benar itu akan terungkap, saudara. Itu maksudnya. Akan semakin jelas nampak bagaimana orang yang berpura-pura, orang yang munafik, itu mau nggak mau harus gitu. Itu akan terungkap. Itu adalah karena kedatangan Tuhan itu sendiri, karena pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tapi orang lain tidak mengerti dia. Orang selalu akan melihat gini, kalau dia benar mengikut Tuhan, oh
dia itu harus sopan. Gitu. Oh, dia kata-katanya harus lembut gitu. Jadi ketika kata-kata seseorang itu kasar, dia nggak benar dia. Kalau misalnya sepertinya sepertinya jadi hidup orang itu kayak tidak baik menurut pandangan dia gitu. Maka itu yang membuat jadi tidak ngerti, jadi nggak ngerti arti kedatangan Tuhan itu gitu. Padahal kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kan memang menghakimi dan menghajar gitu. Kalau keadaan kita sama-sama aja seperti kemarin-kemarin gitu kan, nggak ada buktinya Tuhan itu datang. Tapi sekarang rasanya itu saudara kita itu, sampai rasanya itu kalau tidak sujud di hadapan Tuhan, gitu ya. Kalau tidak benar-benar merendahkan hati kita, maka kayaknya kita nggak bisa melanjutkan hidup lagi. Gitu. Jadi sebetulnya hasil yang pertama ingin didapatkan oleh Tuhan adalah setiap orang itu mau kembali kepada Tuhan. Gitu. Itu dia. Jadi kalau orang tidak ada dalam persekutuan ini gitu ya, kalau mereka tetap mau kembali seperti dulu, saat dulu lalu mungkin mereka mendengarkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar gitu. Sepertinya tidak membicarakan orang gitu. Jadi kalau mengatakan apa itu membicarakan orang terus gitu. Disinilah saudara kita itu sebetulnya sedang tidak menyadari. Jadi ketika Tuhan datang itu saudara, dia itu bertanya dan kita mesti menjawab. Ketika Tuhan datang itu akan ada responnya gitu. Bukankah saudara kita itu tidak bisa mengubah hidup kita? Tidak bisa. Saudara. Tapi orang terus sampai hari ini ingin berusaha mengubah hidupnya. Walaupun seseorang itu bertekad dengan sekuat tenaga, orang tidak pernah bisa diselamatkan. Saudara. Tapi entah kenapa saudara selalu begitulah. Jadi saudara, tidak terhindarkan saudara, segala hal yang buruk dalam diri manusia itu akan terungkap. Gitu. Sampai pada akhirnya saudara, lahirlah kebutuhan di dalam diri kita. Tapi bukan lagi kebutuhan masalah supaya dihargai orang. Kan tujuan orang itu berbuat baik, salah satunya adalah supaya dihargai orang kan. Gitu. Semua itu melakukan ini dan itu supaya dia lebih unggul daripada manusia lain. Gitu. Maka dia selalu melakukan bergain. Gitu. Dia selalu menghitung-hitung apa yang dia kerjakan. Ya. Tapi saudara bisa lihat saudara, kalau dia katakan dia mencari Tuhan, pasti dia itu akan bisa melupakan segala kejengkelannya. Harus bisa, mau tidak mau. Dia tahu kan dia nggak bisa. Gitu. Hanya Tuhan yang bisa.
Nah, karena hanya Tuhan yang bisa, disitulah dia datang sama Tuhan. Disitulah dia akan menyadari, akan berdoa, Tuhan, kami manusia rusak ya Tuhan. Nah, kami manusia rusak, bukan lagi aku. Karena kalau hanya aku, jadi orang akan menyendiri. Sementara Tuhan tidak bisa, mau sampai kapanpun tidak bisa dikenal sendiri. Tanpa kontras orang-orang di sekitar Tuhan yang Maha Kuasa ini, mana bisa keluar semua firman. Makanya dikatakan persekutuan, mempersekutukan firman. Maka para kontras itu manusia atau orang-orang di sekitar dia itu ketika menjadi kontras itulah. Sebelumnya awal-awal kan tidak ada firman tentang kontras ini. Enggak ada. Karena pada waktu itu saudara, itu mereka benar-benar awal-awalnya itu wah, indah sekali melihat Tuhan. Makanya mereka menyebarkan Injil kemana-mana gitu. Menyebarkan firman Tuhan ini gitu. Kadang nanti mereka merasa ditolak nanti, wah sampai sekian waktu lamanya. Barulah muncul firman tentang kontras ini, saudara. Nah, begitu diucapkan menjadi kontras. Nah, sebelumnya kata-kata kontras ini sangat negatif gitu. Oke, gak siap. Udah tersimpan kan dalam memori gitu. Istilahnya kontras itu adalah iblis. Jadi kalau misalnya mereka dikatakan kontras berarti bapak iblis adalah bapak. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Ngomongnya gitu. Padahal ketika Yesus ngomong kepada orang Farisi itu mengenai itu, iblis dari bapakmu gitu. Bukan, dia bukan sedang mengunderestimate, bukan. Dia sedang mengatakan kebenaran. Nah, kebenaran itu menyakitkan, saudara, bagi daging. Itu dia, saudara. Yang tidak disadari, yang kadang-kadang kita pun di sini kadang tidak menyadarinya. Sehingga banyak orang mukanya jadi muram gitu. Ketika kebenaran itu dinyatakan, di situ permasalahannya. Sehingga akhirnya orang mundur. Akhirnya tidak mau lagi mendengarkan. Iya, dia tetap dengan cara yang lama. Padahal Tuhan sudah datang. Karena yang dilihat selalu manusia. Gitu. Dia gak pernah gitu. Maksudnya itu mencoba Tuhan yang selama ini aku ikuti ini benar gak sih? Maksudnya itu dia gak pernah menyadari kalau Tuhan yang selama ini di hatinya itu adalah Tuhan doktrin gitu. Yang gak melakukan apa-apa. Sehingga dia tetap dalam kegelapan, saudara. Cirinya itu adalah orang itu pasti tidak akan datang kepada Tuhan. Tak bisa berdoa dia. Gak bisa. Karena diliputi ini maksudnya ketika melihat orang gak pas gitu kan. Ini hatinya ini gak tenang dia. Gak bisa. Walaupun bagaimanapun dia berusaha menjaga hatinya itu gak bisa. Panas dia hatinya. Cirinya itu adalah orang itu akan selalu memaksa Tuhan untuk mengikuti atau menjawab permintaan. Dia gak bisa tenang gitu. Terombang ambing.
Kalau sampai sekian waktu lamanya kita belum mengerti arti bersujud gitu. Aduh. Sampai kapanpun kita tidak akan mengalami kemajuan. Seperti saya katakan tadi, saudara. Ketika mereka dikatakan kontras, saudara ya. Siapa yang gak terkejut, saudara? Mereka sudah lagi capek-capek melayani. Gak dibayar. Malah memberikan hidup mereka. Kita sudah terbiasa menjadi hamba Tuhan yang dibayar. Di gereja pada umumnya di Indonesia ini, saudara. Pada umumnya kan begitu, di mana-mana gitu kan. Worship leader, melayani apa, sudah biasa. Jadi ketika nggak ada bayaran misalnya, gimana? Sama, jadi melakukan bergen sama Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan, apa yang akan jadi bagianku? Itu, saudara. Dulu murid-murid juga begitu. Oh, Tuhan kasih, karena di zamannya begitu. Dia bilang, kamu akan mendapatkan. Jadi ketika mereka mulai, saudara, terus berbicara. Nah, jadi muncullah riak-riak. Nah, jadi ketika muncul riak-riak itu, disitulah keluar firman Tuhan. Muncullah kata-kata kontras ini. Tapi kalau saudara baca di sini, lihat sisi keuntungan daripada kontras. Berikutnya juga kita akan melihat bagaimana ternyata kegelapan itu begitu gelap sekali, justru akan kelihatan terang yang paling kecil pun akan kelihatan. Iya, akan sangat jelas. Apalagi kalau kita mengatakan Tuhan ada di antara kita. Itulah yang tidak kita sadari, saudara. Orang berpikir kalau Tuhan datang di antara kita, kita merasakan berkat Tuhan. Kita merasakan aman-aman saja, baik-baik saja, damai sejahtera, tenang hidup kita. Jadi manusia itu, saudara, seperti saya katakan, saudara-saudara, bahwa kita ini sudah sangat capek, letih. Kita pengennya itu istirahat. Iya, umur kita sudah 6.000, saudara. Umur manusia itu sudah 6.000. Ya, kalau kita merasakan diri kita yang sekarang ini, ya umur saya 50 tahun. Tapi yang Tuhan pandang itu seluruh manusia. Ketika dia berbicara kepada kita, apakah firman supaya tidak seorang pun binasa bisa batal? Mana bisa, orang sudah diucapkan. Nggak bisa batal dia gitu. Firmannya itu sudah berkaitan satu dengan yang lain. Iya. Jadi kalau dikatakan iblis dibinasakan, jangan pikir iblis dibinasakan karena dia pakai dengan kuasanya membinasakan dia. Itu sudah dari dulu. Kalau dia melakukan itu.
ketika dilemparkan dia ke jurang maut katanya. Jadi yang membuat dia itu dilemparkan karena status yang disandangnya itu membuat makin lama dia itu makin mental gitu loh saudara. Makin tersiksa dia. Kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Itu saudara. Ketika Tuhan nanti memurnikan kita di sini saudara. Tahu nggak saudara? Apa masih bisa kita itu? Masih bisakah kita dicolek orang? Masih bisakah kita itu dibuat orang sakit hati? Masih bisa. Masih bisakah Tuhan itu dibuat sakit hati? Ketika kita mengenal dia adalah kasih. Cobalah saudara pikirkan. Masih adakah pikiran dalam hati saudara bahwa Tuhan itu membiarkan saudara, melupakan saudara? Masih berpikirkah saudara, oh Tuhan itu kayak mempersulit saudara? Iya. Selalu coba, jangan. Ini jalan Tuhan. Ayo, tenangkan hati. Jadilah tenang. Jadi ketika terjadi semua pergolakan itu, udah ambil. Tenang. Kita gak bisa saudara lari dari masalah kita. Kita mesti hadapi. Iya. Dan hadapi selalu dengan cara yang baru. Jangan keras kepala pakai caramu sendiri. Nah, jadi ketika mereka muncul ria-ria itu saudara, mulailah kelihatan bahwa mereka itu jadi kontras gitu loh. Lihat ini. Tapi lihat ketika kita melihat diri kita itu kontras, disitulah barulah kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. Iya, jadi itu semua dampak daripada kedatangan Tuhan itu. Jadi saudara mesti memperhatikan ini saudara. Inilah yang saudara perhatikan dalam perjalanan kita ini saudara. Sudah, tinggalkan yang lama. Tinggalkan begini, oh kalau aku sudah terus bersama dengan Tuhan, aku akan mengalami ketenangan, damai sejahtera. Jangan. Selama kita masih tinggal di dalam daging ini, mau tidak mau kita mesti merasakan kepedihan. Kita mesti melihat akan terbongkar semua. Coba lihat, ketika kita coba melihat, oh pemerintahan yang sekarang, oh rasanya bagus sih. Baru aja kayak gitu. Wah udah dibuktikan lagi. Bahkan sampai orang bilang, walaupun presidennya tidak ganti, walaupun tidak 3 periode, sekarang orang sudah bilang, ternyata ini 3 periode ya. Karena dia selalu mengatakan, saya muridnya dia. Guru politik saya, bayangin sudah ngomongin kayak gitu. Para pengamat politik itu, aduh, katanya, bingung. Para orang-orang yang selalu menyimpan dalam otaknya dia kayak gitu, bahwa inilah pemulihan yang dulu dijanjikan itu. Indonesia akan kayak gini. Nah itu yang akan dicapkan. Wah kalau ini baik nih, akan mengalami nih. Karena pikiran dia adalah kemakmuran duniawi.
Tapi dengan mengatakan kemakmuran itu dari Tuhan, kadang kita lupa. Orang Israel itu juga diberkati luar biasa. Tapi apakah mereka menerima Tuhan Yesus? Apakah di hadapan Tuhan mereka itu masih jadi umat Tuhan? Bukankah dalam anggapan Tuhan mereka adalah pemberontak? Bukankah sama sekarang apa yang mereka alami? Sama seperti Esau? Iya kan? Esau tidak memperoleh hak kesulungan lagi. Karena apa? Dia tidak mengejar itu lagi. Ketika Yakub ingin berbaikan dengan Esau, dikasih semua. Sampai dia tinggal seorang diri. Gitu. Enggak lah adekku, aku sudah punya ke semua. Iya. Mereka punya. Tapi apakah di hadapan Tuhan mereka masih menjadi yang terpenting? Tidak. Apakah mereka masih menjadi yang terutama? Tidak. Karena mereka telah menolak batu penjuru itu, saudara. Iya. Sama saudara. Ketika Tuhan datang di antara kita, kadang sedih sekali rasanya. Sudah menyerahkan diri sama Tuhan. Harusnya tinggal di rumah Tuhan. Sayang sekali. Mau sampai kapanpun orang melihat kekurangan saya, pasti ada. Orang kan bisa mengatakan begini, percuma saja. Percuma saja, bicara firman Tuhan setiap hari. Mungkin saat ini orang akan mengejek kita. Ya. Dan dia akan terus mencoba. Saya terus akan mencari Tuhan. Baiklah. Mari kita lihat. Tuhankah yang benar atau manusia yang benar? Iya. Orang akan terus merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Iya. Tapi tahukah saudara, di hadapan Tuhan rasanya kita ini selalu salah. Iya. Kadang-kadang kita gak kuat, saudara. Kadang-kadang apa yang kita lakukan salah aja. Ini salah, itu salah. Kayak gini salah, kayak gitu salah. Kita sedang menemukan Tuhan yang sempurna. Iya. Jadi begitu hati kita itu kayak mereka. Jangan buru-buru meninggalkan persekutuan. Ketika engkau mendengarkan nasihat, coba lakukan. Jangan keraskan hati. Saudara, saya bicara ini, saudara. Saya bicara seperti ini. Saya bersyukur, saudara. Bukan saya Tuhan. Saya cuma saudara dia. Atau mungkin saya cuma anak yang dilahirkan dia. Iya. Kan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu
anak laki-laki itu dirampas dan dibawa ke tahta. Ya. Jadi begitu melihat gitu. Kalau saudara perhatikan ya, ketika kita itu dibawa ke hadapan Dia, ketika Esther harus menghadap Tuhan, menghadap Raja. Coba lihat. Wah, itu benar-benar dia itu harus dipersiapkan, dibakar dia, dimurnikan dia, diasapi dia. Wah, sampai benar-benar untuk hanya satu kali perjumpaan. Karena kalau tidak, raja nggak lagi senang, bisa mati dia. Bayangkan kita setiap hari bertemu dengan sang raja itu. Bertemu dengan Tuhan itu. Yang rasanya bagi kita, Dia selalu mengulurkan tongkat kasih karunia. Kita tidak pernah melihat Dia sedang bawa pedang menusuk ke ulu hati kita. Iya. Saudara, saya bisa cerita ini, saudara, dari versi saya. Menurut apa yang saya peroleh daripada Tuhan. Tetapi ketika saya berbicara seperti itu, saudara akan bisa merasakan kalau itu Tuhan itu sendiri. Iya. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan itu, saudara. Kalau enggak berkali-kali Tuhan menopang saya, saudara. Kalau enggak berkali-kali firman itu mengangkat saya. Kalau tidak berkali-kali saya dalam pikiran saya bahwa saya sudah dirampas ke tahtanya. Kalau itu enggak menguasai pikiran ini, siapa yang bisa tahan hidup? Siapa yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan? Ketika anak manusia sudah datang, apakah engkau tahan berdiri? Siapa yang bisa? Apakah engkau lebih baik daripada Yohanes ketika dia di Pulau Patmos? Dia yang berani menyendengkan telinganya di dadanya Tuhan Yesus, menyendengkan kepala, lalu mendengarkan detak jantungnya Tuhan. Jangan-jangan detak jantungnya Yesus ini beda dengan detak jantung saya. Tapi ketika Tuhan itu tampil sebagaimana adanya Dia, ya, disitulah saudara, pandangan Dia berubah dan Dia benar-benar tersungkur. Hanya sesaat saja. Tapi tahu gak saudara, dia itu orang Kristen, hamba Tuhan. Kalau mengucapkan itu, dibumbui tentang hadirat Tuhan. Oh, kemuliaan Tuhan yang sangat tebal sekali. Bukankah dulu kita kayak gitu? Hadirat Tuhan kuat sekali di sini. Makanya saudara tahu gak saudara? Sering sekali saudara orang datang ke gereja itu saudara. Yang mereka cari itu saudara adalah damai. Yang mereka mau dengarkan itulah firman yang menyenangkan telinga mereka. Yang gak membongkar aib mereka. Yang gak membongkar kelicikan mereka. Iya. Jadi begitu ada firman yang rasanya ini kayaknya apa ini ngomong sama saya ini. Keluarlah dia kan. Saya kadang-kadang mau bilang kayak gini.
Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, siapa yang mau keluar dulu silakan keluar karena pintu ini mau dikunci. Berkali-kali saya mau ngomong kayak gitu. Tak kesampaian. Saya tahu itu pun kontras. Kalau saya bisa lihat, kalau saya bisa berbicara terus, itu kan ujiannya. Kalau saya bisa merasakan Tuhan jijik berarti gini, enggak, kan dialihkan gitu. Karena saya tahu, saya juga butuh itu. Supaya daging saya ini dihancurin ini. Gitu loh saudara. Itulah hikmatnya. Ngomong di luar, buat status gitu. Puji Tuhan saudara, saya sudah jarang sekali buka Facebook gitu. Iya, kadang-kadang kalau akan saya lihat saudara buat status apa, ini buat ini gitu kan. Karena kalau sudah lihat, aduh, rasa sedih. Dulu saya ingat ketika orang-orang itu masih ada sama kita dulu ya. Ketika posting, aduh, saya bilang kayak gini. Kalau suami orang lain melihat kayak gini, lalu dia tertarik, gimana lah? Ya kan? Atau mungkin teman sekolahnya dulu. Atau mungkin dia pernah dulu, pacarnya dia dulu. Gimana lah? Nah, kadang-kadang kan saya sentil lah gitu kan. Tersinggung lah. Kira-kira saudara, bagaimanalah Tuhan yang di dalam diri saya menggembalakan saya yang akan dia pakai untuk perwujudan dirinya. Sementara saya sama saudara, sama. Gimana lah caranya dia menguatkan, meneguhkan saya? Cobalah, bayangkanlah kesulitannya Tuhan. Tapi tentu ingat saudara, Tuhan itu Maha Kuasa. Bisakah Musa menolak Tuhan? Bisakah Daud menolak Tuhan? Mana bisa saudara? Ih, kenapa kalian takut semua katanya? Padahal dia belum lihat saudara, dia hanya mendengarkan suara gitu. Tapi dalam diri dia, tiba-tiba roh Allah menguasai dia saudara. Roh keberanian menguasai Daud. Kan gitu ceritanya. Tapi begitu udah selesai, udah. Mulai dia saudara itu kayak dihantui rasa takut. Iya saudara. Ketika awal-awal saudara, ruko ini saudara ya, waduh, benar-benar nggak ada di pikiran saya saudara. Bagaimana kalau suatu saat tidak ada lagi dana mengalir? Iya, nggak ada di pikiran ini, nggak ada. Yang ada pokoknya bangun sampai selesai. Itu aja. Gimana nanti orang-orang itu akan keluar, nggak ada terpikir sedikit pun. Bayangan saya cuma satu, pelayannya akan besar. Iya memang itu begitu, akan begitu. Tetapi prosesnya, disitulah saudara, Tuhan mulai meluruskan niat hati saya. Apakah kamu mau membangun pelayanan? Apakah kamu pikir pelayanan ini akan sama dengan yang kamu lihat, yang kamu tinggalkan? Kalau kamu hanya ingin lihat besar, untuk apa kamu tinggalkan yang besar itu?
Disitulah perjalanan kita panjang. Disitulah orang-orang mulai keluar, meninggalkan. Ada yang pada meninggal dan sebagainya. Mereka melemparkan kata-kata kutukan. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan yang memimpin kita, biarlah itu urusan Tuhan. Iya. Selalu bersikap seperti itu, saudara. Seperti saya katakan tadi, ketika sekarang dikatakan tentang kontras ini, lihat keuntungan daripada kontras itu. Justru lihat, kalau kamu tidak kontras, kamu tidak akan mengalami, kamu tidak akan mengetahui pengungkapan alami dari watak benar Tuhan. Engkau semua dihakimi dan dihajar karena pemberontakanmu. Oke? Tetapi pemberontakanmu jugalah yang membuatmu menjadi kontras. Dan karena pemberontakanmu, engkau menerima kasih karunia yang besar yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Perhatikan ini. Tahukah saudara? Dengan ini disinilah kita melihat bahwa iblis itu dilemparkan kepada lautan kebinasaan. Tahu nggak artinya saudara lautan kebinasaan? Jangan bayangkan kita itu kayak dia dibakar. Enggak. Bukan itu maksudnya itu saudara. Maksudnya adalah tidak ada lagi ingatan tentang dia. Artinya begini saudara. Iblis itu bisa pergi dengan damai menyelesaikan tugasnya dia. Gitu loh saudara. Apakah iblis pernah mengecap lagi kedamaian? Tidak. Tapi waktu firman Tuhan katakan dia binasa, berarti dia tidak ada lagi loh. Itu loh maksudnya saudara. Iblis tidak ada lagi. Dihapuslah firman yang dulu pernah mengatakan tentang dia ada. Itu artinya. Kira-kira kayak gini loh. Ini maksud daripada firman ini. Kamu dihajar memang karena pemberontakanmu. Disinilah saudara permintaannya Ayub itu dijawab sama Tuhan. Iya, firman yang menyelesaikan semuanya. Makanya firmannya itu baru. Makanya kita ketika kita bersekutu ini saudara, kita itu nggak bisa punya hati yang gini. Kalau sampai hati kita itu, sampai kita itu malas gitu, kita nggak punya pengharapan. Lihat betapa sedihnya itu. Iya. Kita semua sama dalam hal ini saudara. Saya juga bangun sama seperti saudara. Capek sama seperti saudara capek. Punya masalah. Aduh. Rapuh saudara kita ini. Kadang mendengarkan dikit aja langsung muncul emosinya. Sama. Yang membuat kita berbeda adalah setiap pagi ketika kita mulai mengingat Tuhan akan datang di sini. Inilah pertumbuhan kita. Saudara di sini. Saya yakin saudara, seorang hamba Tuhan yang belum menerima kedatangan Tuhan tidak akan pernah bisa mengeluarkan. Nggak bisa mengeluarkan. Hamba Tuhan hebat manapun gak bisa mengeluarkan. Nggak bisa. Pikirannya terlalu kolot.
Tuhannya dia itu terlalu sempit. Sekalipun dia sebut, oh Tuhan paling beriman. Iya. Dia sudah mengatakan, pintar mengatakan, oh Tuhan kita itu bisa menjelaskan, bisa ini. Tapi terus omongannya itu firman yang lama aja terus. Alkitabnya aja terus. Kok tidak sesuai dengan Alkitab. Wih. Tapi itu bangga itu sudah. Kalau ada orang yang rasanya ngomong keluar dari konteks, gak ada di Alkitab, dia kan bingung dia. Tapi kalau dia merenungkan, ada yang ada juga ya. Gitu loh. Tapi kalau orang yang ini sudah, orang yang apa itu, pakai kacamata kuda itu, hijau aja dilihat dia semua. Rumput yang sudah gosong pun, yang tadinya kalau dia kan, kalau itu kan milih dia kan, mana rumput yang segar. Tapi kalau dikasih kacamata itu sudah hijau dilihat dia semua. Bahkan dia jelas. Lihat ini saudara ya. Perhatikan, kita mesti berani mendengarkan firman Tuhan dari sisi lain. Kalau engkau merasa ketika engkau mendengarkan ini, engkau sudah tahu langsung, hati-hati lah. Hati-hati. Harus berani mendengarkan yang berbeda. Iya. Tuhan selalu baru. Ya saudara, baru kemarin kontrasnya kayak gimana, tapi sekarang lihat keuntungan daripada kontras itu. Kalau tidak ada si kontras yang tadi, ini nggak bisa keluar semua. Sama, kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak diserahkan. Tapi Tuhan bilang, terkutuklah dia. Apakah terkutuk itu menjadi sesuatu yang negatif bagi Yudas? Sementara iya. Tapi di situlah dia sangat menyesal sekali. Sampai-sampai saudara, tidak perlu lagi berdoa sama Tuhan. Dia mengakhiri hidup. Tapi saudara, dengan melakukan seperti itu, dia benar-benar sedang menggenapi firman-Nya Tuhan. Ya kan? Kalau misalnya dia nggak mati kayak gitu, maka nubuatan tentang dia tidak akan terjadi. Berarti firman Tuhan jadi bohong. Ya kan? Firman Tuhan bisa bohong? Nggak bisa. Kalau Petrus tidak menyangkal Tuhan, maka Petrus membuat Tuhan itu berbohong. Iya saudara. Jadi saudara, ketika kita melihat diri kita, lihat perubahannya sekarang. Masih beranikah engkau mencoba membuat dirimu itu sangat berharga? Masih beranikah engkau bergen dengan Tuhan? Lihatlah keadaanmu. Nah, ada seperti itu saudara. Milikilah hati yang begini. Ya Tuhan, aku ini cuma makhluk ciptaan. Iya. Jadi ketika kita sudah punya pikiran seperti itu, maka Tuhan itu mulai bisa dengan bebas
Pemberontakanmu adalah kontras bagi kemahakuasaan dan hikmat Tuhan. Dan karena pemberontakanmu jugalah engkau telah memperoleh penyelamatan dan berkat yang sedemikian besarnya. Coba lihat. Ingat ya, ini bagi orang yang dipilihnya. Di sini baru saudara lihat nanti mana yang dipilihnya, mana anak sulungnya. Itu kan kelihatan semua gitu loh. Kalau misalnya saya sudah dipilih Tuhan, oke? Itu kan dipilihnya dia. Kan mana saya tahu saudara saya dipilihnya, itu orang dalam kandungan saya sudah dipilih sama Tuhan. Gimana? Artinya mau bagaimanapun sekuat tenaga saya menolak panggilan itu, bisakah? Bisakah? Orang akan bilang, kira-kira dulu ya. Seperti tadi saudara, ketika tuh cakap, Petrus ingat ya, engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dalam hati Petrus, ke penjara aku mati. Kan itu kan? Aku akan pergi dengan engkau, penjara sekalipun. Marilah kita pergi, mati bersama-sama dengan dia. Iya kan? Apakah firman itu bisa batal? Ketika diucapkan itu saudara, firman itu langsung jadi. Langsung dia jadi. Gak bisa kan? Waktu selesai dia yang ketiga kali, teringatlah dia. Gitu loh saudara. Berarti selama itu ketika firman itu sampai, tiba-tiba kesadarannya Petrus itu hilang. Kan itu kan? Bayangkan hanya dengan seorang hamba loh, pembantu. Iya, aku lihat loh dia itu sering bersama-sama dengan orang ini katanya. Enggak lah, aku enggak kenal dia. Waduh, sampai 3 kali saudara. Saudara diam-diam dengan itu, disitulah barulah Petrus itu mulai mengalami sedikit. Ternyata benar ya, orang yang kuikuti ini adalah Tuhan itu. Wah saudara, disitulah benar-benar saudara. Maka fokus daripada murid-muridnya itu bukan lagi kepada Yahweh. Iya, mulailah mereka beralih, mulailah mereka melihat Tuhan yang ada di sorga itu ternyata telah datang menjadi manusia. Itulah yang membuat pemberitaan mereka berbeda, sehingga itulah yang sampai ke seluruh dunia. Oke. Setelah 2000 tahun. Nah, lihat kamu prosesnya kan? Tuhan datang sekali lagi. Gitu loh. Itulah prosesnya. Tapi lihatlah saudara, bandingkanlah diri kita dulu dengan sekarang. Jadi kita masih bisa melihat kontrasnya dalam diri orang-orang lain. Jadi kalau saya ceritakan tentang itu, tentang ilham betul, sedang menceritakan ini loh, supaya kita itu ngerti. Kalau saya katakan saya kan, emang saya masih mau mendengarkan diri saya. Bukankah saya ini, siapalah saya yang tidak bisa menyelamatkan saya? Apakah saya mau mendengarkan si saya ini? Betul nggak saudara sebetulnya logikanya gitu? Saya aja nggak bisa menyelamatkan saya. Masa saya masih mau mendengarkan arahan si saya ini?
Masih percayakah saya dengan si saya ini? Masih percayakah? Disitulah saudara, kita melihat makin lama Tuhan itu makin jelas menampakkan diri kepada kita. Gitu loh saudara. Mari kita sama-sama kan? Sekian waktu kita bersama-sama kan? Betul nggak? Cobalah lihat. Iya. Sudah mulai akan melihat secara perlahan, saudara. Iya. Tuhan membawa kita dari hari ke hari. Benarlah firman Tuhan. Dia selalu baru setiap hari. Jadi kalau sudah kayak gini saudara, saya setiap hari itu bisa bangun saudara. Bisa, walaupun rasanya kadang-kadang begini. Gimana ya kalau mungkin tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Libur dulu lah. Saya kayak bayangkan tadi lagi. Gimana ya kalau saya bilang sama istri saya, saya nggak bisa bangun hari ini. Sudah kalian. Kalau misalnya saya mikirkan permasalahan saya, kalau saya bertahan dalam misalnya kejengkelan saya, ya. Gimana ya? Disitulah saudara, kita melihat Tuhan itu mengangkat kita kembali. Iya saudara. Disitulah kita akan melihat hal-hal yang baru. Iya. Disitulah kita melihat keindahan Tuhan. Itu yang membuat kita semangat terus menjalani. Setelah jutaan tahun, tahun tak miliaran tahun, ketika firman mengatakan iblis dilenyapkan katanya, dilemparkan ke jurang maut, dibakar dalam lautan kebinasaan. Justru firman itulah yang dinantikan oleh iblis. Iya saudara, udah capek dia saudara. Udah capek dia jadi kontras. Udah capek dia saudara memendam kebencian. Siapa coba saudara? Apakah saudara tahan memendam kebencian kepada orang lain? Cobalah tahan kejengkelanmu. Cobalah renungkan kejengkelanmu. Apa enggak jantung saudara berdegup-degup saudara? Apa enggak gula saudara naik? Kadang-kadang saya rasakan kayak gitu loh saudara. Iya. Makanya saya takut. Enggak. Karena rasanya saya sudah merasakan. Kayak saya seperti merasakan gitu. Ini kayak asam lambung naik lah. Iya. Bayangkanlah saudara. Iblis itu. Bayangkan dia mengandung seluruh di luar pokoknya Allah itu. Kebencian dia kandung. Kelicikan dia kandung. Semua kebohongan lah, semua itu. Betapa kacaunya iblis itu saudara. Bukankah dia lebih mendambakan mati? Sudahlah. Lebih baiklah aku gak ada. Lebih baiklah dulu aku gak ada lagi. Dulu engkau pilih aku jadi penghulu malaikat. Biarlah jangan lagi ada di pikiranku itu Tuhan. Kira-kira kayak gitulah. Oh, dia merata-rata dia pukul dirinya, saudara. Coba bayangkan iblis memukuli dirinya, saudara. Apakah bisa? Ya iyalah, dulu kan dia, kalau dia ingat tentang siapa dirinya dulu. Miliaran tahun loh dia. Sampai akhirnya firman Tuhan membebaskan dia. Bukankah dengan satu kata? Iya kan?
Bukankah sekarang? Ayo, matamu tertuju kepada aku. Jangan kepada yang kamu lihat ini. Ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.